Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 220. Buncit. Maryam yang tengah mengeringkan rambutnya menggeleng sambil terkekeh kecil. Buncit dari mananya Mas? Perut Mas masih berotot, aku sampai tidak menemukan lemak di perut Mas. Ada kok sayang. Jadi mau nggak nge-gym bareng? Perempuan itu menggeleng. Aku udah mandi gak mau lagi keringetan. Hari ini aku mau bantu tukang kebun buat siram tanaman aja. No, masa kamu lebih utamain tukang kebun daripada aku? Kalau gak mau nge-gym bareng, kamu lihatin aku aja di sana. Setelah memakai pakaian muslimah lengkap dengan kerudung panjang, Maryam dipaksa untuk ikut ke ruangan gym. Mungkin ini kali pertama dia melihat ruangan yang luas ini penuh dengan alat yang berat yang tidak dia ketahui apa fungsinya. Masuk ke sana ternyata ada dua pria bertubuh besar nan kekar yang seperti menunggu mereka. Ini dua orang yang berjaga di tempat ini sekaligus bantu aku olahraga, sayang. Kenalin mereka Pak Lukman dan Pak Erik. Maryam hanya bisa tersenyum kecil sambil menunduk. Cuman 30 menit kamu temani aku olahraga, setelah itu aku akan pergi kemana yang kamu mau. Maryam mengangguk, toh hanya 30 menit bukan waktu yang lama. Dia mundur dan duduk di kursi yang terasa empuk. Menatap suaminya yang kini tengah berlari di tempat yang sama menggunakan alat yang baru dia ketahui namanya treadmill. Setelah itu weight training. Olahraga angkat beban menggunakan besi yang entah berapa beratnya hingga tubuh suaminya langsung berkeringat. Maryam yang melihat pun ngilu sendiri. Kenapa coba para pria suka berolahraga ekstrem seperti itu padahal tubuh mereka sudah berbentuk? Setelah itu beralih ke alat rowing machine, Maryam hanya bisa geleng-geleng kepala. Melihatnya. Kata Pak Lukman olahraga itu untuk mengencangkan otot dada dan perut hingga bisa mendapatkan perut six pack. Maryam pusing, padahal suaminya telah mempunyai perut six pack. Tidak ada sedikit pun buncit dari perutnya. Mungkin benar kata orang-orang, sekali kecanduan olahraga walaupun udah sebagus apapun tubuh kita tetap ingin lebih bagus. Aku gak bisa ngelarang toh olahraga baik untuk kesehatan tubuh. Nyonya juga jika ingin, main treadmill aja, sambil menunggu Tuan Zayan selesai dengan kegiatannya, ujar Pak Lukman dengan ramah. Maryam menggeleng. Gak apa soalnya aku ini perempuan yang gak mau banyak gerak untuk olahraga. Coba aja Nyonya pasti Nyonya suka. Hanya berlari di tempat sama kayak Tuan tadi. Karena desakan dari Pak Lukman membuat Maryam akhirnya naik ke treadmill yang kini bergerak membuatnya harus terus melangkah sambil berlari di tempat yang sama. Hanya 5 menit sampai akhirnya Maryam menyuruh mematikan mesinnya. Karena gamisnya membuatnya kesulitan untuk berlari dan juga tubuhnya kini lelah padahal baru beberapa menit bertari. Tidak biasanya tubuhnya selelah ini. Zayan yang melihat tingkah lucu istrinya hanya bisa terkekeh kecil lalu mendekat sambil mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat. Dia telah menyelesaikan olahraganya dibantu oleh Pan Etik, dan kaos hitamnya pun dia lepaskan hingga perut menggodanya itu terlihat menggoda iman. Coba kamu naik ke treadmill lagi sayang. Maryam menatap suaminya dengan salah tingkah. Suaminya ketika berkeringat ketampanannya semakin meningkat, sungguh. Kamu gak lihat aku kan pakai gamis Mas, jika kesandung terus jatuh gimana nanti? Dia berusaha untuk tidak gugup walaupun matanya menatap perut suaminya yang kotak-kotak. Zayan tentu saja tahu arah mata istrinya, dia hanya bisa terkekeh geli. Nggak bakalan, Mas ada di belakang kamu. Mengode pada Pak Lukman untuk pergi lewat tatapan matanya. Dan pria itu pergi sambil tersenyum tipis. Cepat naik, kamu nggak bakalan jatuh kok. Aku akan berdiri di belakang kamu buat jaga-jaga. Terpaksa Maryam naik sambil memegangi ujung gamisnya sedikit ke atas. Dia harus melangkahkan kakinya saat mesin tersebut kembali menyala.
Menatap ke belakang sekilas dia melihat suaminya ikut naik dan memegangi dua besi di sisi kiri dan kanannya, seperti mengurung dirinya agar tidak jatuh dan tidak kemana-mana. 15 menit kamu sanggup terus berlari. Kaki kamu butuh kekuatan sayang agar ada ototnya biar kamu gak gampang lelah. 15 menit lama bisa-bisa kakiku kram mas. Kalau awal pasti hanya sakit aja sayang, tapi itu bagus nanti juga terbiasa. 15 menit kemudian Maryam benar-benar lelah, dia tidak sanggup berlari di tempat lagi. Namun treadmill itu masih menyala membuatnya terpaksa terus berlari. Mas matiin mesinnya, kakiku udah gak sanggup lari lagi. Mas Zayan aku gak bohong. Zayan akhirnya mematikan mesin tersebut lalu dengan sigap menahan tubuh istrinya akan jatuh. Lihatlah kedua kaki Maryam bergetar karena dia terlalu lama berlari. Dia tidak sanggup sungguh. Tubuh kamu lemah banget sayang, gumam Zayan yang kini istrinya berada dalam gendongnya di depan. Bukannya lemah tubuh perempuan kan gak sekuat pria. Mas terlalu ekstrim suruh aku lari di tempat menggunakan mesin tadi selama 15 menit. Nanti juga kalau udah biasa kamu sanggup lari 30 menit sayang. Kan ini baru awal aja. Ritme jalannya normal, nanti mas cepetin. Nggak mau. Aku gak suka ruangan ini. Mendingan sekarang kita pergi jalan-jalan keluar. Halaman mansion. Pasti bunga di sana pagi ini banyak yang mekar, mas udah kan olahraganya kan? Zayan mengangguk seadanya padahal baginya tadi olahraga hanyalah permulaan saja, dia keluar masih dengan menggendong istri kecilnya yang begitu kecil jika disandingkan dengan tubuh kekarnya. Memang bukan hanya tinggi tubuh saja yang berbeda drastis, ukuran tubuh mereka pun berbeda. Ibaratnya Zayan seperti harimau dan Maryam kelincinya. Keturunan Mahafir memang memiliki tubuh yang selalu ideal. Siang ini Zian dan istrinya akan mampir ke mansion kita sayang. Aku berencana akan membagi harta Mahafir yang diberikan almarhum papa sama rata padanya. Bagaimanapun darah Mahafir ada di tubuh adik kembaranku. Maryam mengangguk 3 kali. Terserah kamu mas yang penting adil. Toh aku malahan senang juga karena jika dibagi 2 nanti kerja mas bakalan berkurangkan. Jadi mas punya waktu banyak sama aku. Tepatnya jam 7 pagi saat Ikram akan menjemur Hussein yang telah dimandikan sedangkan Hasan masih dimandikan oleh istrinya, dia harus menemukan sebuah surat berwarna merah di lantai depan pintu rumahnya. Kini Hussein berada di pangkuannya dengan cahaya mentari yang membuat tubuhnya menjadi hangat. Ikram langsung saja membuka surat tersebut yang sudah dia duga si peneror itulah dalangnya. Hei pria munafik, saya kali ini yang kalah tapi lain kali saya yang akan menang kembali. Sial rekaman yang saya simpan waktu itu bisa-bisanya wanita penggoda seperti mereka menghancurkan rekamannya. Tapi kita lihat saja sejauh mana sosial media merusak reputasimu. Ustadz tahu kan foto kalian berempat yang berada di kamar dengan para wanita jalang. Masih tersebar dan ramai diperbincangkan. Reputasi baik kalian benar-benar hancur, saya bahagia melihatnya. Jika kamu tidak ingin saya teror terus-menerus jauhi Zayan, pria bodoh itu harus sendirian. Dia tidak boleh bahagia setelah apa yang dia perbuat pada saya dulu. Saya juga mengirimkan surat yang sama pada orang-orang yang saya teror bukan hanya pada kamu saja. Saya memperingati kalian agar tahu batas dan patuh perintah saya. Saya tekankan sekali lagi jauhin pria munafik seperti Zayan. Ikram sejak awal sudah menduga jika pelakunya pernah memiliki masalah dengan Zayan. Ia harus terdolar bawa-bawa sebab pernah membantu Zayan mengusut kejahatan Vidya dan Kenan dulu. Sebenarnya siapa peneror itu? Kenapa dia sampai sejauh ini ingin menghancurkan reputasi yang selama ini kami bangun?
Ikram sadar reputasinya di luar pesantren yang mendapatkan ustadz baik kini menjadi kotor di mata masyarakat. Orang-orang yang berada satu kontak dengannya di ponsel pun membatalkan undangan yang mereka berikan padanya untuk mengisi ceramah di sana. Semuanya benar-benar telah buruk. Nama baiknya diinjak-injak. "Ubi!" teriak Hussein membuat lamunan Ikram buyar seketika. Apalagi tepukan dari belakang membuatnya sedikit terlonjak. "Mas jemur juga Hasan nih. Aku mau bawa pakaian dan bedaknya ke sini." Tidak banyak bicara namun Ikram kini memangku kedua anaknya dari dua sisi. "Jangan lama-lama soalnya Hussein kedinginan nih sayang. Kenapa juga kamu nggak langsung pakein baju di dalam kamar? Mau aja hehehe, aku suka lihat mas kerepotan." Ikram hanya bisa geleng-geleng kepala dengan tangan menyembunyikan surat merah itu. Istrinya tidak boleh tahu sebab dia tidak mau membuatnya khawatir lagi. Berhubung hari ini tidak ada kegiatan, Ikram membawa keluarga kecilnya ke dalam untuk makan bersama dengan abinya sebab dia merindukan momen kebersamaan seperti ini. Bibirnya tertarik membentuk senyuman melihat keluarganya yang kini dipenuhi oleh canda dan tawa. Lihatlah abinya tertawa lepas melihat tingkah laku Hussein yang mengandung gelak tawa. Anaknya yang satu ini benar-benar mirip istrinya yang selalu membuat orang tertawa. "Aku curiga Hussein kalau udah besar nanti dia mungkin akan menjadi penari dans atau mungkin pelawak," celetuk Omar sambil memakan es buah yang dibuat oleh kedua kakak iparnya tadi. Tentu saja memakai es batu, dia bahkan memakannya hingga Ning Wardah yang melihat pun ngilu sendiri. "Wah setuju tuh, mungkin nanti bisa jadi idol K-pop," seru Yulia tertawa kecil. "Mas larang ya sayang, apa-apaan joget-jogetan kayak gitu gak ada manfaatnya." Mas mau Hasan dan Hussein mengikuti jejak ubinya. Ikram angkat bicara, menarik Hussein agar tidak menjadi bahan tontonan orang-orang. "Kecuali joget-joget, jangan batasi anakmu apa yang dia sukai. Kan kemampuan orang itu beda-beda. Misalnya Hasan bisa aja mengikuti jejakmu, tapi Hussein sepertinya akan beda. Apapun itu selama ada manfaat baiknya biarkan aja," ujar Hilmi memberikan es buah yang telah dia habiskan pada istrinya tak lupa mengucapkan terima kasih. "Terus si kecil Unaya ini mau jadi apa kalau besar nanti hem?" Yulia mencubit gemas. Pipi cubi keponakannya ini. "Mbak cantik Unaya mau jadi kayak Umi." Semua terkekeh kecil mendengarnya. "Loh kenapa harus mau jadi Umi?" Heran Wardah mencubit hidung putri cantiknya. "Umi, gak ada keistimewaan apapun ya?" "Siapa bilang gak ada? Banyak keistimewaan yang kamu miliki Umi," sahut Hilmi. "Cepat." "Benar kata Abi, Umi hebat, jadi Unaya mau jadi kayak Umi. Nanti mau bercadar juga. Kalau udah besar, sekarang belum siap soalnya," gerah hehehe. Wardah hanya geleng-geleng kepala mendengarkan. Yulia beralih menatap Omar. "Terus kamu gimana Omar?" "Weh jangan ditanya Mbak, Omar mau jadi superhero tentunya, menyelamatkan dunia dari kejahatan." "Polisi?" tanya Ikram. Omar menggeleng. "Terus apa?" Hilmi penasaran akan keinginan adiknya itu. "Jadi hakimlah Bang, biar bisa memutuskan hukuman orang-orang jahat di luar sana. Nanti Omar mau ke jurusan hukum. Keren kan?" Omar dengan sombongnya menjawab. Tak lama kemudian dia mendengus sebal melihat semua orang yang menatapnya aneh. "Tunggu kok reaksi kalian kayak gak percaya gitu sama Omar." Protesnya tak terima. "Seminggu kemudian keinginan kamu pasti berubah. Kamu kan masih labil Omar. Waktu itu kan abang dengar kamu mau jadi dokter agar bisa ngobatin orang-orang, sekarang malah pengen jadi hakim." Omar menyengir menatap abang pertamanya. Kalau bisa semua profesi mau Omar embat. Kayak Bang Ikram waktu muda kan punya banyak pekerjaan.
Bang Ikram dulu pas kuliah di Kairo kan gak pernah minta sepeser pun uang ke Abi, dia dapat beasiswa terus kerja. Dan tahun semua uang dari hasil pekerjaannya. Yulia seketika teringat fakta jika suaminya memiliki banyak pekerjaan dulu saat dia jadi mahasiswa di Kairo. Tapi apapun itu Abi mau di masa depan nanti kamu memiliki profesi yang ada manfaatnya, sama seperti kedua abangmu Omar. Jangan memalukan nama baik keluarga Al-Husain, pesan Abi Laksa memberikan. Kurma yang sudah dia pisahkan bijinya pada Hasan yang begitu anteng berbeda dengan Hussein yang berlari ke sana kemari sambil menggoyangkan pinggulnya. Perkataan Abinya membuat Hilmi dan Ikram menjadi kaku. Suasana di ruang tamu pun menjadi sunyi. Yulia seketika mengalihkan pembicaraan. Iya tadi katanya Abi mau pergi keluar untuk bertemu dengan sahabat Abi diantar sama Kang Abdul kan. Kapan Abi kesana? Abi hampir aja lupa. Hari ini menantu, dan sepertinya Abdul udah nunggu di luar. Kalau gitu Abi pergi. Nggak mau Hilmi antar Bi? Gak usah, kaki Abi udah membaik. Abi bisa jalan sendiri. Beralih menatap kedua cucu laki-lakinya yang mengacak buah-buahan yang telah dipotong-potong menjadi kecil di dalam piring. Hasan Hussein, nanti kalian kalau udah besar ikut kakek Kia ke pesantren Anur. Di sana nanti kalian punya teman baru. Ikram yang mendengar pun tersenyum kecil. Dia tahu apa yang dipikirkan Abinya. Sepertinya Abinya tertarik jika besar nanti salah satu anaknya, Abinya jodohkan ke cucu perempuan dari Kiai Wahab. Omar mau ikut sama Abi. Seru Omar menggenggam tangan Abinya lalu pergi setelah mengucapkan salam. Setelah kepergian mereka, Hilmi menatap adik keduanya dalam-dalam. Zayan tadi sempat menghubungi Abang Ram. Katanya dia belum menemukan si peneror itu dan dari pihak kepolisian juga belum ada kabar. Ini kali kedua kita mendapatkan teror. Hilmi meletakkan surat berwarna merah yang dia temukan di pintu depan dalam. Untungnya bukan Abi yang menemukannya. Emangnya Mas Ikram dapat surat ini juga? Yulia menatap suaminya meminta penjelasan, hanya dia yang kaget di sini. Seharusnya dapat, bukan begitu Ram? Ikram menghela napas panjang. Iya dapat tadi pagi saat jemur anak-anak. Maaf enggak? Kasih tahu kamu sayang. Kenapa gak langsung bilang aku? Raut wajah di balik cadar hitam Yulia menunjukkan kekesalan. Dia tidak suka suaminya yang menutupi sesuatu darinya. Takut kamu kepikiran sayang, maaf. Lebih baik aku kepikiran daripada Mas yang gak terbuka sama aku. Lihat Teh Wardah tahu surat ini dari Bang Hilmi, mereka berdua saling terbuka. Sedangkan Mas ke aku. Enggak, aku kesel Mas. Sedangkan Hilmi dan Wardah hanya saling menatap satu sama lain, mereka hanya diam. Tidak ikut campur. Dahlah jika Mas nggak mau terbuka sama aku mendingan aku pergi aja. Kesel aku sama kamu Yulia benar-benar pergi sambil membawa Hasan ke dalam dekapannya. Melangkah lebar dengan kaki dia hentak-hentakan ke lantai. Dasar suami nyebelin, katanya harus terbuka agar hubungan selalu membaik, tapi ini. Tahu kesel aku. Ram kenapa kamu nggak ngejar istrimu? Heran Hilmi melihat adiknya yang hanya menatap punggung Yulia yang menghilang. Kalau ngejar yang ada Ikram kena semprot terus bang. Mendingan nunggu suasananya. Baik. Biasa mood istri Ikram kalau lagi hamil kan suka naik turun. Kejar aja nanti takutnya tambah kesel, timbal Wardah. Ikram terdiam sejenak sampai akhirnya dia mengejar istrinya sambil membawa Hussein dalam dekapannya yang memberontak sebab dia belum menghabiskan buah-buahannya. Ubin ndak mau pergi, lepas. Ucen Asih mau makan. Ikram tidak menanggapi perkataan putranya, dia malah kini terus mengejar. Sayang kamu mau kemana?
Tungguin Mas dong. Iya Mas, salah, maafkan Mas, sayang, jadi berhenti sekarang. Yulia menatap ke belakang, bukannya berhenti dia kini malah berlari membuat Hasan bersorak bahagia. Kejar aku kalau Mas bisa, nanti aku maafin deh. Teriaknya kini tertawa kecil, tidak lagi kesal. Melihat suaminya panik karena dirinya sedang kesal membuat moodnya kembali baik. Entahlah, melihat wajah suaminya itu kini sangat menyenangkan, apalagi raut wajah paniknya.